prolog dulu ya Pak ya. Iya. Ini teman-teman dikumpulin di sini. Kita mau ngadain training tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi ya nanti akan disampaikan oleh vendor lem TUI. Gitu. Mungkin dari Bu Aini ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Ya, selamat pagi semua. Seperti yang tadi Andrea sudah sampaikan ya, bahwa pagi ini kita akan melakukan pelatihan, mengadakan pelatihan awareness keamanan informasi dan sistem manajemen keamanan informasi yang dipandu oleh nanti Pak Nanda ya dari LMTUI. Ya, saya harap sih teman-teman bisa memberikan perhatian, fokus pada pelatihan ini karena nanti ini akan bermanfaat untuk implementasi ISO 27001 gitu. Ya, itu aja mungkin. Selamat mendengarkan, dan apabila ada pertanyaan nanti jangan sungkan-sungkan aja nanya. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke Pak Nanda, silakan Pak, bisa dimulai. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas dan Bu Ani. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Untuk agenda pagi hari. Oke, baik. Sebelumnya saya mau nanya Pak, koneksi saya lancar atau putus-putus ya Pak? Mohon maaf, ini sedang hujan sebelumnya. So far sih masih lancar ya Pak? Lancar Pak. Lancar ya Pak, alhamdulillah. Dan sangat khawatir juga Pak, soalnya lagi hujan. Putus-putus karena kan biasanya kalau seperti ini kan enak tatap muka ya Bapak Ibu sebenarnya, biar langsung ini ngobrolnya lebih jelas gitu. Takutnya kalau lewat seperti ini miskomunikasi terkait dengan koneksinya putus-putus dan sebagainya. Tapi saya harap nggak ada sih kendala seperti itu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan coba melakukan awareness terkait dengan keamanan informasi. Jadi ini terkait gambaran apa sih sistem keamanan informasi, sama nanti apa sih yang dimaksud ISO 27001 sebagai standar terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi. Gitu. Oke, agenda yang kita akan lakukan hari ini yang pertama adalah terkait dengan keamanan informasi, kemudian sistem manajemen keamanan informasi, kemudian akan pengenalan terkait dengan standar dan sedikit panduan implementasi. Kemudian untuk selanjutnya ada tahapan SMKI menuju sertifikasi, dari proses tahapan-tahapan apa aja sebelum kita melakukan sertifikasi, dan yang terakhir adalah diskusi. Itu. Tapi nggak apa-apa kalau diskusi di tengah jalan ada diskusi, nggak apa-apa seperti itu. Nggak harus nunggu di akhir. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai yang pertama terkait dengan keamanan informasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi itu? Informasi adalah sesuatu data ini yang memiliki nilai bisnis dan operasional bagi organisasi, kemudian sesuatu data yang kritikal bagi operasional organisasi, seperti itu. Kemudian informasi ini bisa ada di mana-mana, seperti di database, storage media, di prosedur dan sebagainya. Kemudian di software, ini ada di aplikasi software, sistem software. Kemudian ada informasi dapat berupa intangible, seperti reputation atau confidence atau gambar, image. Kemudian informasi juga terdapat di fisikal, seperti di komputer, di printer, fax, phone, dan mobile phone, seperti itu. Jadi informasi ini ada di mana-mana, seperti itu. Jadi informasi ini menjadi lebih penting bagi organisasi. Kemudian kita tahu bahwa karena informasi ini banyak ada di mana-mana dan tersebar di mana-mana, maka perlunya adanya keamanan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang disebut dengan keamanan informasi? Nah, yang dimaksud keamanan informasi di sini adalah terlindungnya informasi ini dari akses yang tidak terautorisasi, kemudian ada kesalahan pengguna, kebocoran, kerusakan, dan modifikasi. Ini berdasarkan dari aspek kerahasiaan, keakuratan, dan ketersediaan. Jadi untuk sistem manajemen keamanan itu ada 3 aspek yang penting di sini, yaitu terkait dengan kerahasiaan, di mana
pengendalian akses, dan wewenang untuk melihat atau membaca informasi. Kemudian integritas ini terkait dengan perlindungan terhadap perubahan tak terautorisasi pada informasi. Kemudian ada aspek yang terakhir adalah aspek ketersediaan, di mana ketersediaan akses pada informasi bagi pengguna terautorisasi setiap saat dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 aspek penting yang ada di sistem manajemen keamanan informasi. Nah, mengapa diperlukan keamanan informasi? Karena informasi adalah suatu aset yang penting bagi perusahaan dan yang memiliki nilai bagi suatu organisasi, sehingga pada akhirnya perlu untuk diamankan. Ini menurut dari ISO 27002/2013 seperti itu. Nah, kemudian dari siklus informasi sendiri, ini informasi yang pertama ini dapat dibuat, kemudian dapat disimpan, kemudian dapat diproses, disebarkan, digunakan, dan dimusnahkan. Itu adalah siklus dari informasi. Nah, risiko-risiko apa aja sih yang terjadi pada informasi ini? Yang pertama bisa aja informasi itu dirusak oleh orang yang tidak berkepentingan, kemudian diubah sama perusak atau sebagainya, kemudian dihilangkan dan dicuri, seperti itu. Nah, informasi dalam bentuk apapun atau menggunakan metode pertukaran apapun ini harus maupun penyimpanannya ini harus diamankan dan dilindungi secara memadai. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk komponen pengamanan informasi sendiri, yang pertama ada orang, people-nya, jadi staf organisasi. Ini adalah personel yang menggunakan atau berinteraksi dengan informasi. Kemudian adanya proses yang merupakan alur kerja mengenai beberapa aktivitas yang mendukung tujuan bisnis. Ini seperti kebijakan, SOP, prosedur, maupun juknis atau juklak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah teknologinya sendiri. Jadi teknologi yang digunakan, apa yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas proses tersebut. Ini adalah komponen-komponen pendukung terkait dengan pengamanan informasi. Nah, mengapa organisasi perlu menerapkan pengamanan informasi? Yang pertama biasanya dari persyaratan pelanggan, karena pelanggan ingin aman datanya disimpan di organisasi. Kemudian ada persyaratan bisnis, mungkin dari persaingan bisnis yang mensyaratkan adanya kita harus implement terkait dengan sistem manajemen informasi. Kemudian juga dari beberapa ketentuan pemerintah, ini seperti PP nomor 71 tahun 2019 terkait dengan PSTE. Kemudian ada Permenkominfo nomor 4 di tahun 2016 terkait dengan sistem manajemen pengamanan informasi atau SMPI. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 terkait dengan ITE, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari dampak kebocoran informasi yang kita tahu bahwa yang pertama kita akan dapati kekecewaan pada pengguna user karena data kita kan bocor atau tersebar, seperti itu. Kemudian hilangnya kepercayaan publik, dan terakhir ini aktivitas perusahaan terganggu, seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh dampak dari kebocoran informasi. Kemudian pemahaman yang kurang tepat terhadap pengamanan informasi, ini adalah contohnya. Jadi jangan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita aman, sebaiknya sesuai dengan kemampuan kita, tidak banyak pengamanannya tapi menyusahkan kita, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contohnya, ada jalur fiber optik kita tandai, ini bisa membuat orang iseng dan sebagainya. Nah, ini juga contoh keamanan yang salah, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh dari kasus keamanan informasi yang terjadi di Indonesia, seperti yang di tahun 2019 adanya serangan ransomware, kemudian ada puluhan juta data data yang bocor tentang Lion Air ini. Kemudian ada Bank Mandiri error, kemudian ada Facebook juga yang ada kebocoran data. Yang terakhir kalau salah ada dari toko online ya Bapak Ibu yang datanya bocor dan jual belikan, seperti itu. Oke, nah ini ada sedikit video terkait dengan keamanan informasi.
Suaranya Harusnya ada audio nggak sih, Pak? Oh, oke. Halo, maaf videonya, suaranya keluar nggak Pak, Bapak Ibu? Nggak ada audionya, Pak. keluar, Pak. Mungkin ada Nggak keluar. di atasnya itu harus dicek list dulu. Yang di sebentar. Oke. Sudah keluar ya Pak? Sudah, Pak. Oke, dan setelah itu sedikit selingan sih Pak, Bapak Ibu terkait dengan keamanan informasi. Jadi tadi kan informasi merupakan satu nilai yang penting bagi perusahaan dan informasi tersendiri juga ada di mana-mana. Maka oleh karena itu kita harus amankan keamanannya seperti itu. Oke. Oke, baik itu tadi terkait dengan definisi dari keamanan informasi sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan apa itu sebenarnya sistem manajemen keamanan informasi itu. Nah, kalau dari standar sendiri, sistem manajemen ini menurut ISO 27000 yang isinya berisi definisi, sistem manajemen merupakan kerangka kerja yang mencakup panduan, kebijakan, prosedur, proses dan sumber daya terkait untuk memastikan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Untuk definisi dari sistem manajemen. Kemudian dari keamanan informasi sendiri, kondisi di mana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi, atau kita bisa singkat CIA, confidentiality, integrity, dan availability, seperti itu. Nah, implementasinya sendiri, ini mencakup yang pertama persyaratan dan kebijakan, kemudian perencanaan implementasi, kemudian implementasi dan operasi, pemantauan dan peninjauan, serta yang terakhir adalah peningkatan yang berkesinambungan seperti itu. Jadi ketika ada improvement, kita selalu harus meningkatkan teknologi kita, kebijakan kita dan sebagainya seperti itu. Ini untuk definisi dari sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian dari manfaat penerapan SMK sendiri sebenarnya ada banyak, tidak hanya ini aja, tapi yang jelas yang pertama meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan dari pelanggan. Kemudian pengelolaan layanan yang terpadu karena adanya sistem manajemen, kemudian adanya penurunan insiden dan pengelolaan insiden yang lebih baik. Kemudian ada komitmen manajemen terhadap peningkatan kualitas layanan, jadi selalu improvement. Kemudian adanya respon time lebih singkat dan penurunan gangguan layanan. Kemudian manfaat selanjutnya ada efektivitas pengelolaan biaya menuju penghematan biaya. Kemudian ada pergeseran mendasar dari proses reaktif menuju proaktif. Kemudian juga di sistem manajemen ini meningkatkan budaya berkelanjutan atau continual improvement.
serta penjelasan layanan dan proses bisnis yang lebih baik, dan yang terakhir bisa meningkatkan citra dan kredibilitas dari organisasi. Itu dari manfaat dari penerapan SMK ini. Nah, ini adalah beberapa kunci keberhasilan terkait dengan penerapan SMKI. Yang pertama, implementasi SMK ini harus didasari oleh target pencapaian sasaran yang diinginkan. Jadi harus ada targetnya. Apa sih dari goals-nya dari kita implementasi SMKI ini? Kemudian yang nomor 2, ini implementasi SMKI ini harus memperoleh dukungan efek aktif dari manajemen senior atau manajemen puncak. Karena manajemen puncak harus selalu mendukung proses implementasi SMKI gitu. Kemudian yang nomor 3, manajemen ini harus memandang SMKI ini sebagai langkah dan proses perubahan dengan perbaikan yang berkesinambungan atas proses operasional, dan tidak hanya sebagai proyek sebagai yang ketika udah goal ya udah selesai gitu. Jadi sudah bisa ini selalu meningkat tahun per tahunnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian implementasi SMK ini bukan hanya sekedar inisiatif TI, tapi kita semua, karena kita ingin melindungi data-data pelanggan kita, user kita, maupun data-data kita pribadi. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, ini fokus pada konsistensi penerapan untuk mencapai sasaran, bukan hanya sertifikat tercantum di dinding. Jadi diharapkan karena untuk implementasi SMK ini terkait dengan improvement. Kadang-kala hanya ada perusahaan yang butuh sertifikat karena hanya izin legalnya dan sebagainya. Jadi kami harap untuk implementasi SMK ini untuk improvement seperti Bapak Ibu. Oke. Kemudian dari standar ISO 27001/2013, ini adalah framework-nya. Yang perlu kita pahami sebenarnya di ISO 27001, Bapak Ibu. Jadi ini adalah minimum requirement nanti yang dipakai oleh auditor untuk melakukan audit seperti itu. Nah, untuk yang versi lainnya ini adalah semacam guideline atau best practice yang sebenarnya kita boleh terapkan lebih bagus seperti itu. Tapi untuk minimum requirement-nya yang kita pakai adalah 27001. Jadi auditor nanti akan mengacu ke ISO 27001 seperti itu. Nah, sebenarnya banyak seriesnya Bapak Ibu. Cuma ini fungsinya sebagai guideline aja. Jadi ada guideline terkait dengan manajemen risiko, guideline terkait dengan pengolahan data, guideline terkait dengan pengolahan data pribadi, dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk dari struktur ISO sendiri seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya klausul dan aneks. Nah, klausul itu terdiri dari klausul 4, konteks organisasi, sampai dengan improvement. Itu terkait dengan sistem manajemen. Nah, versi yang kita akan gunakan ini masih versi yang 2013, karena sejauh ini belum ada lagi standar ISO 27001 yang keluaran terbaru. Kalau kita lihat di websitenya, di bagian ISO sendiri, memang sebenarnya udah ada standar baru keluar versi terbaru, tapi belum rilis di Bapak Ibu, jadi belum bisa kita pakai. Mungkin untuk tahun 2021 atau 2022 akan update kembali. Jadi yang kita pakai masih versi tahun 2013. Gitu. Oke, ini untuk gambarannya dari struktur standarnya. Kemudian untuk klausul, kemudian ini untuk masih klausul. Jadi ada fasenya, plan do check act, di mana fase plan ini dari konteks organisasi, kemudian kepemimpinan, kemudian ada perencanaan dan dukungan seperti itu. Kemudian di fase do kita melakukan operasional, di fase check melakukan evaluasi kerja yang terdiri dari evaluasi, pengakuan dan analisa. Kemudian ada proses audit internal, dan yang terakhir adalah tinjauan manajemen, fase cek. Dan yang fase terakhir adalah fase X, dengan peningkatan, ini ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Kemudian ada peningkatan secara berkesinambungan. Nah, detailnya nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian untuk yang dari aneks sendiri terdiri dari aneks A5 sampai aneks A18. Seperti ini Bapak Ibu kalau detailnya. Jadi terdiri dari 14 domain kontrol dan 114 kontrol atau subdomain
kita bisa sebutkan. Jadi setiap satu domain, misalkan di aneks A5 kebijakan kampanye informasi ini memiliki turunan lagi dua kontrol seperti itu. Jadi beberapa domain ini memiliki beberapa subdomainnya. Nah, apakah semua kontrol ini harus diterapkan? Saya bilang tidak, Bapak Ibu. Jadi tergantung dari ruang lingkup seperti itu. Misalkan untuk edu operation sendiri, untuk proses development kan Bapak Ibu kita ekspor ya. Nah, untuk annex 14 sendiri mungkin tidak semua kontrol 13 ini kita terapkan. Hanya beberapa kontrol yang bisa masuk seperti itu. Jadi kalau dari sisi standar untuk annex ini tidak wajib kita terapkan, gitu Bapak Ibu. Tapi untuk yang klausul, yang PDCA ini wajib kita terapkan karena jika ada salah satu yang kita tidak terapkan, kemungkinan besar maka audit eksternal akan dapat temuan major seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau untuk klausul wajib dilakukan. Nah, untuk detailnya di klausul yang pertama tadi kan terkait dengan klausul 4 ini terkait dengan konteks organisasi. Di mana 4.1 ini terkait dengan understanding the organization at its context. Jadi di mana kita harus mengidentifikasi atau menggambarkan suatu organisasi dengan menentukan faktor-faktor atau permasalahan penting itu baik internal maupun eksternal yang relevan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan SMK yang diharapkan. Jadi kita harus mengidentifikasi isu-isu internal maupun eksternalnya. Isu-isu internal biasanya dari dalam perusahaan seperti people, kemudian teknologi dan sebagainya. Nah, untuk yang eksternal biasanya dari luar seperti regulator, vendor, dan sebagainya. Itu biasanya isu-isu dari eksternal. Kemudian di konteks juga kita harus memahami atau mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan dan ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Seperti top manajemen. Kebutuhannya apa sih? Ekspektasinya apa? Jadi kita harus definisikan di sini. Kemudian di part 3 ini kita harus mendetermining the scope. Jadi kita harus menentukan ruang lingkup SMKI ini mana sih yang akan kita terapkan. Nah, ini berdasarkan dari konteks, isu internal dan eksternal, kemudian dari identifikasi pihak-pihak terkaitnya. Kemudian di 4.4 ini terkait dengan ISMS. Jadi pernyataan untuk menerapkan SMKI berikut ruang lingkup penerapannya. Jadi requirement di sini kita diminta melakukan pernyataan untuk skopnya ada di mana dan terdokumentasi di dokumentasi informasi. Jadi kita harus dokumentasikannya untuk skopnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian di poin 5 ini leadership requirement-nya yang pertama ada leadership and commitment. Jadi pernyataan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen top management. Nah, ini buktinya bisa kita tunjukkan provide adanya kebijakan yang udah di-approve dari top management bahwa SMK ini udah berjalan, Bapak Ibu. Dokumen-dokumen yang telah di-approve oleh top management. Kemudian juga bisa kita buktikan dengan adanya suatu penunjukan atau keputusan terkait dengan tim implementasi. Jadi siapa aja sih personel-personel yang ditunjuk untuk melakukan implementasi SMK ini. Untuk di klausul 5.1. Kemudian di klausul 5.2 ini terkait dengan policy, di mana top manajemen ini harus menetapkan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi, seperti yang di poin 51 tadi, harus jelas ditetapkannya. Harus harus ditetapkan dalam bentuk dokumentasi atau kebijakan atau SOP dan sebagainya. Kemudian dari dokumen tersebut atau polisi tersebut itu harus tersedia ini sebagai documented information. Dokumen informasi dapat berbentuk soft copy maupun hard copy Bapak Ibu atau bahkan di aplikasi seperti itu. Jadi tidak terbatas harus dokumen yang tercetak kemudian ada tantangan cap bahasanya seperti itu. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa aja soft copy dokumennya. Kemudian dokumen tersebut itu harus dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait dan juga dokumen tersebut itu harus tersedia bagi pihak terkait sesuai dengan ketentuannya. Jadi misalkan
untuk kebijakan SOP kita taruh di sharing folder agar semua personil atau pihak terkait ini dapat membaca atau mempelajarinya seperti itu. Kemudian di 5.3 ini terkait dengan organization role, responsibility dan authority. Jadi adanya tanggung jawab dan wewenang bagi setiap penugasan terkait keamanan informasi atau penyelenggaraan layanan telah dialokasikan dan dikomunikasikan. Nah, ini bentuknya dari SK tim penunjukan implementasi, tim implementasi SMKI tersebut. Kemudian di fase selanjutnya ada fase planning, di mana 6.1 ini adalah access to address list dan opportunity. Kita harus membuat suatu pedoman terkait dengan metodologi pengelolaan risiko. Kemudian harus ada terkait dengan kriteria penilaian risiko. Misalkan nilainya high, medium, low, dan sebagainya. Kemudian ada juga kriteria terkait dengan penerimaan risiko, di mana aja sih risiko yang kita terima, apakah risiko dengan nilai low aja atau medium low kita terima seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita harus membuat kriteria terkait dengan penetapan prioritas penanganan risiko. Jadi misalkan jika ada risiko yang nilainya sama high dan high, mana dulu yang kita akan tetapkan, prioritaskan yang pertama untuk kita lakukan penanganannya seperti itu. Kemudian di poin 6.2 ini terkait dengan objektif atau sasaran dari SMK sendiri. Jadi kita diminta untuk menetapkan sasaran sistem manajemen. Nah, sasaran ini yang pertama itu harus selaras dengan kebijakan, kemudian dapat terukur, dan sasaran ini mempertimbangkan dari hasil penilaian risiko dan rencana penanganan risiko. Kemudian sasaran juga harus dikomunikasikan, dan yang terakhir sasaran harus ditinjau secara berkala dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, kemudian di 6.2 ini adalah perencanaan untuk mencapai sasaran, di mana setiap komponen sasaran itu harus jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan di sasaran yang ingin kita capai terkait dengan tidak ada insiden kebocoran informasi. Nah, di sini harus jelas tujuannya apa, kemudian resource yang dibutuhkan untuk mengukur sasaran itu, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran, kemudian kapan sasaran itu akan dinilai, dan hasilnya bagaimana cara mengevaluasinya, seperti itu. Jadi kita harus menentukan sasaran itu terdiri dari beberapa aspek seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di klausul selanjutnya ini terkait dengan support. Jadi ada 5 komponen di support ini. Yang pertama terkait dengan resource. Jadi top manajemen harus melakukan penyediaan sumber daya untuk penerapan sistem manajemen. Jadi penyediaan teknologi, orang maupun biaya. Ini adalah tugas dan tanggung jawabnya top manajemen. Kemudian dari kompetensi juga 7.2. Jadi perusahaan harus mencapai standar kompetensi di masing-masing personil. Kemudian akan dilakukan penilaian kompetensi, dan yang terakhir akan dilakukan peningkatan kompetensi jika dari hasil penilaian kurang dari standar, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 7.3 terkait dengan awareness, jadi pemahaman yang memadai terkait dengan penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Nah, awareness ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda-beda. Seperti untuk saat ini kan ini ada training. Bisa aja awareness dilakukan menggunakan email atau WhatsApp group, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas hanya kelas seperti ini untuk melakukan awareness. Kemudian juga dukungan juga di 7.4 ya terkait dengan komunikasi. Jadi kita harus menyusun rencana tabel komunikasi, di mana di tabel komunikasi itu harus berisi apa yang dikomunikasikan, dan kapan akan dikomunikasikan, dengan siapa informasi itu harus dikomunikasikan, kemudian siapa yang harus mengkomunikasikan, dan medianya seperti apa, media komunikasinya seperti apa, apakah dengan rapat, menggunakan email, dan sebagainya. Nah, kita harus menyusun rencana komunikasi. Dan yang terakhir di fase ini adanya documented information. Jadi kita harus mengelola proses dokumentasi terkait dengan pembuatan, melakukan proses update-nya, kemudian juga harus melakukan pengolahan dokumennya atau control of documented information di fase 7 ini. Kemudian di klausul 8 ini terkait dengan operation, di mana 8.1 adanya operational planning dan control,
ini organisasi ini harus merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses-proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi, kemudian mengimplementasikan tindakan untuk menangani risiko dan kesempatan. Ini tuntutan dari klausul 6.1 tadi. Kalau 6.1 kan kita harus menentukan metodologi sama menentukan sasaran. Nah, ini act-nya atau implementasinya. Kemudian di 8.2 ini terkait dengan informasi security assessment, di mana kita harus melakukan identifikasi risiko dari nilai kemungkinan, mungkin dampak, dan sebagainya. Kemudian kita harus mengidentifikasi dari pemilih risiko, sebenarnya risiko itu milik unit mana atau personil mana. Setelah itu kita harus melakukan penilaian risikonya. Dan di klausul yang terakhir di 8.3 ini terkait dengan informasi risk treatment. Jadi kita harus menetapkan RTP, risk treatment plan-nya. Ini untuk ISO 2701 nanti akan dipetakan di annex-nya. Tadi kan kita standar ada klausul dan annex. Nah, untuk rencana mitigasi kita akan petakan ke kontrol-kontrol di annex-nya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga yang terakhir di informasi information security risk treatment ini kita harus menetapkan prioritas RTP-nya atau prioritas dari mitigasinya yang kita dulukan yang mana seperti itu. Kemudian di fase cek kita ada performance evaluation, di mana 9.1 kita harus melakukan monitoring, measurement, dan analysis dan evaluation. Ini ada metrik pengukuran sasaran yang ingin dicapai, kemudian metodenya pengukurannya seperti apa, kemudian hasil pengukuran dan analisa dari dan rencana tindak lanjut hasil pengukurannya. Kemudian di klausul 9 ini ada proses internal audit, di mana ada keluaran terkait dengan audit program dan audit plan. Jadi audit program itu semacam rencana program audit selama 1 tahun, kita akan audit apa aja. Kemudian kalau audit plan ini adalah detail dari yang akan dilakukan audit. Kemudian ada audit team, audit report, dan yang terakhir adalah pemantauan dan verifikasi dari hasil dari auditnya. Kemudian di klausul 9 juga yang terakhir adalah region management. Ini terdapat 10 agenda pembahasan. Nah, agenda ini sebenarnya sudah tertuang di standar, jadi harus kita lakukan agenda pembahasannya nantinya. Kemudian yang klausul terakhir, klausul 10 terkait dengan improvement. Ini terkait dengan seperti 1 non-conformity and corrective action, di mana pelaporan kejadian ketidaksesuaian. Jadi setiap ada kejadian atau ketidaksesuaian itu harus dilaporkan. Kemudian harus ada tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaiannya. Setelah kita ada tindakan perbaiki, kita akan mengevaluasi dari kebutuhan untuk tindakan pencegahannya, biar tidak terulang kembali. Kemudian melaksanakan tindakan pencegahannya, dan yang terakhir adalah kita harus meninjau dari efektivitas dari tindakan pencegahannya. Kemudian yang fase terakhir atau di klausul improvement ini terkait dengan continuous improvement, di mana kita harus melakukan identifikasi, perencanaan, dan implementasi untuk meningkatkan berkesinambungan atau improvement plan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira untuk di fase klausul ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum lanjut ke aneksnya? Boleh lanjut dulu Pak. Oke, baik, saya lanjut. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk aneksnya, ini aneks yang terdiri dari aneks A5 sampai dengan aneks 18, di mana aneks A5 ini terdiri dari 2 subdomain. Yang pertama ini requirement-nya kita harus membuat suatu kebijakan informasi. Ini harus diidentifikasi dan disetujui oleh manajemen. Kemudian dipublikasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh personil yang terlibat di ruang lingkup seperti Bapak Ibu. Jadi untuk membuat kebijakan ini kita harus sejalan dengan tujuan organisasi, kemudian mencakup sasaran keamanan informasi atau kerangka kerja untuk menentukan sasaran tersebut, kemudian mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi, dan terakhir mencakup komitmen peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, kemudian juga di kebijakan informasi ini harus direview secara berkala
untuk memastikan relevansinya. Jadi berkala ini bisa setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk requirement di Annex A5, kebijakan keamanan informasi. Kemudian requirement di Annex A6 ini terkait dengan organisasi keamanan informasi, di mana poin 6.1 terkait internal organisasi. Requirement kita harus melakukan penetapan peran dan tanggung jawab. Kemudian juga ada pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga ada terkait dengan kontak dengan pihak otoritas. Nah, pihak otoritas ini adalah pihak-pihak yang mendukung layanan kita atau yang terlibat dari layanan, misalkan vendor kita, kemudian misalkan ada pemadam kebakaran, rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu harus dibuat suatu kontak nomor penting seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga kita harus melakukan kontak dengan special interest group. Karena ini terkait dengan keamanan informasi, maka kita harus punya kontak juga terkait dengan forum-forum keamanan informasi. Itu agar ketika ada kejadian atau insiden, kita bisa segera tahu dari grup keamanan informasi tersebut. Kemudian kita harus juga melakukan keamanan informasi dalam pengelolaan proyek. Jadi keamanan informasi ini harus selalu dilibatkan dalam pengelolaan proyek. Misalkan kita ada dengan vendor, kita harus NDA, kemudian vendor juga kita harus kasih awareness singkat, misalkan terkait dengan pengiriman data yang sensitif atau rahasia, itu harus di password dan sebagainya. Jadi keamanan informasi harus selalu terlibat di dalam pengelolaan proyek. Kemudian di Annex A6 ini juga terkait dengan ada juga aturan mengenai mobile computing dan teleworking, di mana kita harus melakukan pengamanan informasi saat menggunakan mobile computing, baik di lingkungan kerja maupun di luar kerja. Ini mobile computing seperti handphone maupun laptop dan sebagainya. Jadi kita harus amankan jika kita menggunakan perangkat tersebut. Kemudian kita juga di sini kita harus melakukan pengamanan informasi saat bekerja di luar kantor atau melakukan teleworking. Bagaimana sih cara pengamanannya? Misalkan kita sebelum masuk ke sistem perusahaan kita harus melakukan melalui VPN dan sebagainya. Nah, itu kita harus atur seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di Annex A7 ini terkait dengan keamanan sumber daya manusia. Requirement-nya yang pertama terkait 71 ini sebelum menjadi karyawan. Jadi proses keamanan sumber daya manusia dimulai sejak sebelum status keamanan karyawan dimulai. Jadi requirement-nya kita harus melakukan pemeriksaan latar belakang atau screening pegawai, misalkan sebelum menjadi karyawan kita adanya screening terkait dengan KTP maupun latar belakang pendidikan, ijazah dan sebagainya kita harus lakukan. Kemudian ada term and condition dari organisasinya seperti apa. Kemudian pada saat menjadi karyawan, jika kita sudah menjadi karyawan, kita harus memastikan bahwa pemahaman dan kepatuhan personil dan pihak ketiga terkait dengan keamanan informasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi di sini kita harus melakukan peningkatan kompetensi maupun awareness seperti itu. Dan adanya proses disiplin jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kemudian juga di fase 73 ini terkait dengan setelah tidak menjadi karyawan. Jadi memastikan kembali pengembalian aset informasi dan hak akses yang telah dilakukan ketika terjadi perubahan status kepegawaian atau rotasi, mutasi atau berhenti. Jadi kita harus pastikan nih setelah pegawainya resign atau berubah status pegawainya, kita harus pastikan juga aset-asetnya kembali ke perusahaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh panduan implementasinya di pengelolaan SDM atau Annex 7 tadi. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai dan para pihak terkait telah diberikan awareness keamanan informasi. Kemudian juga pastikan kebijakan dan prosedur serta dokumen terkait SMKI telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Jadi jika kita memiliki juknis atau juklak, kita harus sosialisasikan juga ke seluruh pegawai. Kemudian setiap terdapat perubahan status kepegawaian, ini lakukan dan dokumentasikan penyesuaian terhadap pencatatan aset dan hak asesnya. Kita sesuaikan kembali status dokumennya, kita sesuaikan. Kemudian di Annex A8 ini terkait dengan pengelolaan aset, di mana requirement-nya
8.1 terkait dengan tanggung jawab terkait aset. Yang pertama, identifikasi aset, informasi, dan kepemilikannya. Nah, di sini kita harus melakukan identifikasi aset, seperti kita melakukan mendata aset-aset informasi kita, misalkan komputer, PC, notebook, printer, dan sebagainya. Kita data asetnya, kita inventorikan. Nah, untuk inventory ini bisa menggunakan sistem atau manual menggunakan Excel seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita, Pak Nanda nanya dong. boleh Pak, silahkan. Itu tadi terkait dengan karyawan baru, karyawan yang baru masuk atau yang sudah join, itu hal yang umum nggak ya Pak? Memungkinkan nggak ya kalau awareness security keamanan data ini kemudian dimasukkan dalam lampiran buku peraturan perusahaan? Boleh Pak sebenarnya. Itu kan salah satu actionnya ya. Kita lakukan awareness ini dimasukkan di buku peraturan perusahaan seperti itu Pak. Nah, bisa juga kita sebenarnya untuk menguatkan takutnya tidak dibaca dan sebagainya, kita lakukan awareness secara berkala Pak. Metodenya bisa email, kemudian kita kasih WhatsApp group dan sebagainya, seperti itu sih Pak. Oh iya Pak, kalau awareness sih memang Pak, cuman kan kalau dalam tenaga kerjaan kan ada landasan hukumnya. Kalau dalam peraturan perusahaan kan berarti sudah ada landasan hukumnya bahwa kalau dia misalnya mencuri data ya berarti ada punishment-nya misalnya gitu. Iya. Oh tapi umum sah-sah aja ya Pak, berarti ya Pak ya? Boleh-boleh aja Pak sebenarnya. Kan Oke, di sini juga di istana juga hanya bilangnya seperti ini Pak, tergantung dari organisasi mau menerapannya seperti apa. Balik lagi ke organisasinya. Gitu. Iya Pak, oke Pak. Oke, boleh. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini terkait dengan aset tadi ya. Jadi sampai identifikasi aset. Jadi kita harus melakukan inventory aset. Ini kita harus mendata aset-aset kita. Nah, aset yang dimaksud di sini adalah aset yang pengelola informasi ya Bapak Ibu. Jadi di mana aset itu bisa mengelola informasi seperti laptop, kemudian printer, scanner, dan sebagainya. Kemudian juga kita harus mengatur ketentuan dalam penggunaan asetnya. Misalkan aset perusahaan, kita atur bahwa notebook harus hanya boleh dipakai untuk pekerjaan, seperti itu. Jadi kita atur ketentuannya dalam penggunaan aset. Nah, kita aturnya ini nanti di dalam suatu kebijakan atau dokumen SOP, gitu Bapak Ibu. Kemudian juga kita atur juga terkait dengan pengembalian aset jika ada perubahan status pegawai. Bagaimana alurnya ketika ada perubahan status pegawai, aset yang dikembalikan, gimana prosesnya, apakah dihapus dulu data-datanya di backup, kemudian baru diserahkan, atau seperti apa. Nah, ini nanti kita akan atur di dalam SOP aset manajemen, seperti itu. Kemudian di pengelolaan aset juga, kita harus melakukan klasifikasi informasi. Nah, klasifikasi dan identifikasi pelabelan informasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, sensitivitas, dan kritikalitas dalam proses bisnis organisasi. Nah, terserah kita mau klasifikasi aset kita seperti apa. Ada juga sebagai contoh, kita melakukan 3 klasifikasi. Misalkan jika rahasia kita tandai confidential, jika itu publik kita tandain publik, atau hanya konsumsi internal kita kasih label internal, seperti itu Bapak Ibu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada 4 klasifikasi atau 5 klasifikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya pengelolaan penanganan aset sesuai dengan klasifikasinya. Jadi misalkan tadi kan kita udah melakukan klasifikasi dan identifikasi aset. Nah, jika emang rahasia sama internal pasti kan beda penanganannya. Misalkan jika informasi itu rahasia, maka disimpan di tempat yang aman, misalkan di loker yang terkunci, atau pada saat pengiriman kita harus melakukan, kita password filenya seperti itu. Jadi kita harus melakukan aturan mengenai pengelolaan penanganan aset sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian juga di pengelolaan aset ini kita harus juga membuat aturan mengenai penanganan media penyimpanan informasi, di mana ada pengendalian penggunaan media seperti hard disk, flash disk, dan sebagainya. Jadi jika menggunakan flash disk, sebaiknya hanya untuk transfer data aja, jangan sebagai media penyimpanan kita, seperti itu.
Kemudian untuk selanjutnya pengolahan penghapusan media. Jika ini ada hadis yang rusak atau media yang sudah tidak digunakan lagi, gimana cara penanganannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir juga adanya pengendalian perpindahan informasi melalui media fisik. Jadi terkait dengan misalkan kita ada kirim informasi menggunakan media fisik ke luar perusahaan, misalkan ada file informasi kirim ke OJK atau ke yang lain. Nah, ternyata melalui media fisik. Nah, gimana nih cara pengaturan pengirimannya? Apakah kita menggunakan kurir? Nah, jika menggunakan kurir, maka kita harus memilih kurir yang terpercaya seperti itu, atau secara langsung kita serahkan. Nah, kita harus atur perpindahan tersebut. Oke, nah ini ada sedikit video terkait dengan panduan implementasi dari aset seperti itu. A warehouse in New Jersey filled with 6,000 used copy machines ready to be sold, and almost every one of them holds a secret. That's it? That's the hard drive. Nearly every digital copier built since 2002 contains one of these, a hard drive. Like the one on your personal computer, it stores an image of every document scanned, copied, or emailed by the machine. In the process, turning an office staple into a digital time bomb, packed with highly personal or sensitive data. We might find as many as 20,000 documents on it. If you're in the identity theft business, this has got to be some kind of pot of gold. Social security numbers, birth certificates, bank records, income tax forms. That information I would think would be very valuable. John Johnson and Sacramento-based company Digital Copier Security develops software that can scrub all the data on hard drives. He's been trying to mount the potential risk with no luck. Nobody wants to step up and say, we see the problem, we need to solve it. So we went with Johnson into this warehouse, one of 25 across the country, to see how hard it would be to buy a used copier loaded with documents. Turns out, it's pretty easy. I get equipment in all day, every single day. Johnson picked 4 machines based on price and the number of pages printed. In less than 2 hours, his selections were packed and loaded onto a truck. The cost? About $300 each. Come on back. Until we unpacked and plugged them in, we had no idea where the copiers came from or what we'd find. We didn't even have to wait for the first one to warm up. We've got some documents here on the glass. This machine came from the city of Buffalo, New York, Police Sex Crimes Division. This machine has 249,000 copies on it, total copies. Prints has 42,000 prints on it. It's also used as a fax machine. It took Johnson about 30 minutes to pull the hard drives out of the copiers. Then, using a forensic software program available free on the internet, he ran a scan, downloading tens of thousands of documents in less than 12 hours. The results were stunning. From the Sex Crimes Unit, detailed domestic violence complaints and a list of wanted sex offenders. On a second machine from the Buffalo PD Narcotics Unit, we found a list of targets in a major drug raid. The third machine from a New York construction company spit out design plans for a building near Ground Zero in Manhattan. 95 pages of pay stubs with names, addresses, and social security numbers, and $40,000 in copy checks. But it wasn't until we hit print on the fourth machine from a New York insurance company that we obtained the most disturbing documents. 300 pages of individual medical records, everything from drug prescriptions to blood test results to a cancer diagnosis, a potentially serious breach of federal privacy law. You're talking about potentially ruining somebody's life where they could suffer serious social repercussions. Ira Winkler is a former analyst for the National Security Agency and a leading expert on digital security. You have to take some basic responsibility and know that these copiers are actually computers that need to be cleaned up. The Buffalo PD and the New York Construction Company declined comment on our story. As for Affinity, they issued this statement that said in part, "We are taking the necessary steps to ensure that none of our customers' personal remains on other previously leased copiers, and that no personal information will be released inadvertently in the future." Ed McLaughlin is president of Sharp Imaging, the digital copier company. Has the industry failed, in your mind,
to inform the general public of the potential risks involved with a copier? I think yes. In general, the industry has failed. In 2008, Sharp commissioned a survey on copier security that found 60% of Americans don't know that copiers store images on a hard drive. Sharp tried to warn consumers about the threat, but It's falling on deaf ears, or people don't feel it's that important, or we'll take care of it later. all the major manufacturers told us they offer security or encryption packages on their products. McLaughlin showed us this one from Sharp that automatically erases an image from the hard drive. How much does that component, that option, cost on a machine like this? $500. But evidence keeps piling up in warehouses that many businesses are unwilling to pay for such protection, and that the average American is completely unaware of the dangers posed by digital copiers. The day we visited that New Jersey warehouse, 2 shipping containers packed with used copiers were headed overseas, loaded with secrets, on their way to unknown buyers in Argentina and Singapore. Armin Katayan, CBS News, New York. Oke, kita lihat sedikit video, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan ternyata mesin fotokopi, kita di kantor ada mesin fotokopi ya, tidak ya Pak Andreas? Gitu. Ada Pak. Nah ternyata di situ ternyata menyimpan ada hadisnya Pak. Jadi banyak perusahaan ini yang kurang aware. Jadi ternyata waktu nyekan mesin fotokopinya itu ternyata nyimpen informasinya itu di hadis. Nah hadisnya ini lupa, ternyata udah disimpan di gudang atau di. Nah ini menjadi apa namanya salah satu celah keamanan informasi kita, bahwa kita harus aware terkait dengan itu. Jika mesin fotokopinya sewa, ya kita minta hadisnya seperti itu untuk kita hancurkan jika mesin fotokopinya rusak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, nah ini sedikit panduan dan pembahasnya terkait dengan aneks 8 tadi, di mana informasi ini harus diinventarisasi, kemudian diberi identifikasi atau label sesuai ketentuan dan klasifikasinya. Nah ini tidak hanya SOP atau dokumen polisi kita yang diberikan label, tapi semua dokumen keluaran dari pekerjaan kita harus berikan label dan apa namanya identifikasi seperti itu. Apakah ini rahasia, apakah ini publik, apakah ini internal. Kemudian distribusikan informasi ini hanya pada pihak yang terautorisasi. Jadi ketika ada informasi yang dikirim email, kita benar-benar cross-check kembali apakah orang-orang ini yang berkepentingan yang dapat memperoleh informasi dari dokumen yang kita akan bagikan seperti itu. Kemudian simpan informasi kritikal ini di tempat yang aman, misalkan di locker atau meja kerja yang terkunci jika itu informasinya rahasia. Kemudian juga pastikan informasi kritikal yang sudah tidak digunakan ini telah dimusnahkan, misalkan di paper shader atau di gunting agar informasi ini tidak bocor seperti itu. Kemudian tidak membuang informasi kritikal di tempat sampah tanpa dihancurkan terlebih dahulu. Tidak juga memberikan akses informasi kritikal kepada pihak yang tidak terautorisasi. Jadi kita dengan apa namanya implementasi SMK ini kami harap lebih aware terkait dengan informasi yang kritikal seperti itu. Kemudian tidak meninggalkan dokumen atau informasi rahasia kritikal saat tidak digunakan atau sedang dicetak pada mesin fotokopi. Jadi ketika ada informasi yang kita cetak, ya kita harus segera mengambilnya dari mesin fotokopi atau mesin printernya seperti itu. Kemudian juga di panduan pengelolaan aset ini kita tinjau aset register kita secara berkala. Jadi pastikan kesesuaian catatan dengan kondisi lapangan. Jadi semacam pokok name seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya auditor akan ngecek di mana dia akan sampling beberapa aset yang digunakan pegawai. Nanti akan dibandingkan juga dengan data risk aset register kita, apakah sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, jika memang ada tidak sesuai, bisa aja ini satu tidak sesuai seperti itu. Kemudian juga pastikan dan dokumentasikan proses pengembalian aset ketika terdapat perubahan atau pembelian personil. Mungkin bisa
dibuat semacam berita acara setelah terima aset dan sebagainya jika ada perubahan atau pergantian personil seperti itu. Kemudian gunakan flash atau mobil device tadi ini hanya untuk keperluan pemilihan informasi, copy, cut, paste. Jadi jangan digunakan untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang karena flash disk ini riskan seperti itu. Nah, kira-kira di ruang lingkup enterprise masih sering menggunakan flash disk apa tidak ya Bapak Ibu? Terkait dengan operasionalnya seperti itu. Sudah cukup minim rasanya Pak. Ya. Masih ada. Masih ada, betul. Masih ada ya Pak. Baik. Ya. Jadi sebenarnya nggak di standar juga nggak dilarang, diperbolehkan asal kita kendalikan Pak. Itu. Jadi jika memang kita menggunakan flash disk ya hanya untuk pemilihan informasi, tidak menyimpan informasi di situ. Oke, kemudian selanjutnya aneks A9. Tapi sebelum ke aneks A9, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tadi aset, kemudian dari human resource maupun dari organisasi information security? Sebelum melanjut ke aneks A9. Oke, jika tidak ada, saya lanjut ke aneks A9. Ini aneks A9 terkait dengan akses kontrol, di mana persyaratannya yang pertama 9.1 persyaratan bisnis dalam pengendalian akses. Jadi adanya penetapan akses lokal kepada seluruh karyawan dan pihak ketiga yang mengakses sistem. Jadi outputnya biasanya kita ada dokumen atau formulir user access matrix atau UAM yang yang dipakai atau yang sebagai bukti kepada auditor bahwa siapa aja sih yang boleh mengakses sistem ini itu di aneks 9.1. Kemudian di aneks 9.2 ini terkait dengan pengelolaan akses pengguna, di mana proses registrasi dan registrasi pengguna ini harus secara formal dilakukan. Misalkan jika ingin memperoleh akses email atau internet dan sebagainya, itu harus melakukan registrasi. Apakah adanya formulir permohonan akses atau ada tiket tiket permohonan akses dan sebagainya, itu harus didokumentasikan secara formal terkait dengan registrasi dan deregistrasi pengguna. Kemudian juga ini ada pengalokasian hak akses pengguna, jadi kita sesuaikan jika emang administrator berarti ya levelnya admin, kemudian di user ya user seperti itu. Jadi kita harus alokasikan sesuai dengan hak penggunanya. Kemudian juga kita harus lakukan review hak akses pengguna ini secara berkala Bapak Ibu. Jadi misalkan yang akses ke database siapa aja, kita harus lakukan review aksesnya secara berkala. Nah, berkala ini sebenarnya di standar nggak diatur apakah 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan sekali, atau setahun sekali. Kalau di menurut standar itu nggak diatur secara jelas. Tergantung dari perusahaan mau reviewnya seberapa lama. Nah, biasanya kita lihat dari kritikalitas asetnya sendiri. Jika emang server dan itu kritikal, bisa aja kita lakukan review hasilnya sebulan sekali. Gitu. Kemudian setelah review, di sini ada pencabutan dan penyesuaian hak aksesnya. Apakah user ini masih sesuai atau tidak, kita harus segera cabut hak aksesnya seperti itu. Kemudian di 9.3 terkait dengan tanggung jawab pengguna, di mana pengguna atau karyawan yang memiliki akses sama kayak gini gua itu harus menerapkan penggunaan password yang kuat. Misalkan password yang digunakan untuk akses ke sistem minimal 8 karakter, gabungan huruf dan angka dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab penggunanya. Kemudian tidak memberikan password kepada pihak lain
Jadi username yang diberikan oleh satu karyawan tidak boleh di-share atau dibagikan ke yang lain, bagaimanapun kondisinya, itu Bapak Ibu. Kemudian di channel titik 4 ini pengendalian akses sistem dan aplikasi. Jadi kita ada pengendalian dan pembatasan akses. Misalkan ketika mau akses ke suatu sistem atau aplikasi adanya username and password dan sebagainya. Kemudian ada keamanan prosedur logon. Dan yang terakhir adalah manajemen sistem password. Sebisa mungkin sistem kita sudah mendukung interaktif password. Misalkan ada warning dari sistem harus diganti passwordnya selama 13 kali. Atau jika user menginputkan password di bawah ketentuan yang 8 karakter tadi tidak bisa untuk digunakan sebagai password seperti itu. Nah, ini panduannya dari implementasi. Biasanya pastikan setiap pemberian akses ini telah terotorisasi dan didokumentasikan. Kemudian berikan akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi kita harus sesuaikan dengan UAM-nya tadi, apakah sesuai atau enggak. Kemudian lakukan peninjauan atau review akses secara berkala dan dokumentasikan hasil reviewnya. Kemudian password sesuai dengan standar yang berlaku, ini minimal 8 karakter, kombinasi angka, huruf besar dan kecil. Nah, ini tergantung dari organisasi. Nanti sedetail apa mau passwordnya diterapkan. Gitu. Kemudian ubah password ini secara berkala untuk sistem yang kritikal. Oke. Kemudian ini yang tidak boleh dilakukan, tidak menuliskan password dan menempelkannya di tempat yang dapat terlihat, publik, misalkan di stick note, kemudian ditempel di layar monitor, dan sebagainya, itu jangan dilakukan. Kemudian tidak memberikan password kepada orang lain. Kemudian juga tidak menggunakan password yang mudah ditebak, misalkan tanggal lahir atau nama, seperti itu. Kemudian tidak mengaktifkan fitur remember password pada browser. Kemudian juga tidak mengirimkan informasi password secara langsung pada body email. Jadi ini sebagai contoh, jika kita ada pemberian username dan akses, pemberian username, sebisa mungkin username dan password itu dikirim dengan media yang berbeda, gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian di aneks A10 ini terkait dengan kriptografi. Jadi terkait dengan pengendalian akses informasi dalam aplikasi, poinnya yaitu menjaga kerahasiaan, autentikasi, dan integritas informasi dalam menggunakan teknologi kripto atau enkripsi. Nah, ini kita harus membuat suatu kebijakan terkait dengan kriptografi dan terkait dengan yang mengelola key-nya atau pengelola kuncinya, kunci dari kriptografi. Gitu. Kemudian di aneks selanjutnya, ini aneks A11 terkait dengan keamanan fisik dan lingkungan. Requirement-nya yang pertama, wilayah yang aman, di mana pengendalian wilayah untuk mencegah akses fisik tanpa izin yang dapat menimbulkan gangguan, kehilangan atau kerusakan terhadap informasi milik organisasi. Melalui yang pertama, pembatasan wilayah dengan pembatasan fisik. Nah, contohnya ini misalkan ruang kerja kita ada dindingnya, ada pintunya, kemudian ada jendelanya. Nah, itu merupakan pembatas wilayah dengan pembatasan fisik. Kemudian juga pengendalian akses kontrol fisik. Nah, ini contohnya seperti adanya fingerprint, kemudian kunci, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari pengendalian kontrol akses fisiknya. Selanjutnya ini adalah perlindungan terhadap ancaman lingkungan. Nah, ini seperti kebakaran dan sebagainya. Nah, di ruang kerja kita pasti kan ada semacam APAR maupun CCTV untuk mengantisipasi kehilangan seperti itu. Kemudian di aneks A11.2 ini terkait dengan perangkat, di mana pengamanan untuk mencegah gangguan, kehilangan, kerusakan, dan pencurian terhadap aset. Requirement yang pertama adalah peletakan perangkat yang aman. Jadi kita harus pastikan bahwa perangkat-perangkat yang sensitif kita letakkan di tempat yang aman. Misalkan contohnya server, kita harus letakkan di ruang server. Kemudian komputer atau perangkat kerja kita harus letakkan di meja kerja. Sebaiknya jangan menaruh dekat dengan minuman dan sebagainya, karena akan riskan rusak
tersenggol karena tumpahan air dan sebagainya. Kemudian utility sarana pendukung ini terkait dengan adanya UPS, genset dan sebagainya terkait dengan power supply, kegagalan terkait dengan kelistrikan. Kemudian keamanan pengkabelan ini biasanya akan melihat terkait dengan pembedaan antara kabel data dengan kabel power. Biasanya kan dipisah Bapak Ibu, untuk kabel power itu biasanya di bawah atau di atas, saya lupa. Seperti itu, jadi dipisah adanya kabel data dan kabel power untuk menghindari interferensi. Kemudian adanya pembelian perangkat, ini secara berkala kita harus melakukan pembelian perangkat-perangkat kita, bisa 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya, terkait dengan kebersihannya maupun kinerjanya. Kemudian juga di sini ada aturan terkait dengan pemusnahan secara aman jika perangkat tersebut tidak digunakan kembali. Nah, kemudian juga di sini ada aturan terkait dengan clear dash and clear screen, di mana clear dash ini ketika kita meninggalkan ruang tempat kerja kita, meja kerja kita bersih. Jadi ketika ada dokumen yang rahasia kita tutup atau kita simpan di lemari, jadi tidak ada dokumen yang tercecer ketika kita tinggalkan di meja kerja, seperti itu. Kemudian clear screen ini ketika kita meninggalkan ruang komputer, biasakan kita melakukan Windows L atau kita lock screen komputer kita. Nah, ini ada contoh panduannya, panduan implementasinya. Jadi yang pertama, selalu gunakan ID card atau access card milik sendiri untuk masuk ke ruang kerja dan sebagainya, harus menggunakan ID card kita sendiri. Kemudian tidak meminjamkan ID card atau access card kepada siapapun. Kemudian jika terdapat orang yang tidak dikenal, tanyakan kepentingannya. Seperti itu. Jadi ketika ada tamu, misalkan belum tahu urusannya, kita coba tanyakan kepentingannya. Kemudian pastikan ruang kerja terjaga atau terkunci ketika Anda akan meninggalkan area kerja. Kemudian pastikan tersedia perangkat yang memadai untuk perlindungan terhadap ancaman lingkungan seperti APAR, ini untuk di ruang kerja. Kemudian aktifkan CCTV pada area kritikal. Pastikan rekaman dapat diakses ketika dibutuhkan, seperti itu. Kemudian lakukan pemilihan perangkat secara berkala dan dokumentasikan. Kemudian terapkan clear dash dan clear screen. Kemudian selalu mengunci layar PC atau notebook dengan menekan Windows L atau lock off ketika akan meninggalkan meja kerja. Kemudian terapkan juga secure disposal terhadap media penyimpanan informasi ketika akan dilakukan musnahan atau penggunaan kembali perangkat. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, tidak meninggalkan perangkat kerja tanpa perlindungan atau penjagaan terutama di tempat umum, seperti itu. Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang salah bagian yang mana ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Andreas bisa jawab. Screen-nya masih nyala ya Pak? Ya. Terus apa lagi Pak Andreas? Atau yang lain? Ada not password Pak. Apa Pak? Password ya? Yang ditempel ya? Ya. Ya Pak. Nah ini terus kira-kira apa lagi? Dokumen konfidensial dokumen di di tong tempat sampah. sampah. Iya. Sama minum kopi tuh Pak. Kartu kredit. Kopi nggak apa-apa. Kartu kredit. Minum kopi. Itu masuk kebuka. Apa katanya Pak? Tapi kalau di kantor, ya Pak. Laptop bawah meja tuh Pak. Oke, laptop. Nggak ditutup ya Pak? Seperti itu. Nggak ada kursinya Pak. Oke, nggak ada kursinya. Duduk berdiri terus ini Pak, sakit pinggang Pak. Kunci ditinggalkan. Harusnya disimpan. Ini kayaknya orangnya kebelet deh Pak. Buru-buru ya Bu. Aja lu Flo. Nggak sempat ngopi itu ya. Ya, pintunya kebuka soalnya, kebelet kayaknya. Itu ATM-nya. Monitor nggak di-lock Pak. Ya? Kartu ATM ya. Flash disk tuh ya. Iya. Nah, itu sebenarnya
hal-hal yang sebenarnya simpel sih Pak, tapi banyak yang perusahaan atau karyawan yang lalai seperti itu. Nah, ini adalah salah-salahnya. Yang pertama, pintu dibuka ketika orangnya udah nggak ada di tempat atau di meja kerja. Nah, kemudian dua tiganya adanya informasi yang terbuka, kita lupa screen lock seperti itu. Kemudian juga password juga ditempel. Kemudian ada barang-barang berharga yang ditinggalkan seperti flash disk dan credit card atau ATM. Kemudian ada dokumen resume juga, itu dokumen penting, kemudian kunci ditinggalkan di meja. Kemudian di nomor 9 adanya laptop yang ditinggal tanpa dirapikan atau kunci terlebih dahulu. Dan yang nomor 10 ini adalah ada dokumen konfidensial, tapi kita nggak yang dibuang, tapi kita nggak hancurkan terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh simpelnya yang sering kali. Oke. Kemudian selanjutnya di aneks selanjutnya ini terkait dengan A12, keamanan informasi. Requirement yang pertama itu adalah 2.1 tanggung jawab dan prosedur operasional. Jadi proses operasional fasilitas pengelolaan informasi ini mempunyai prosedur yang jelas, misalkan terkait dengan pengelolaan perubahan. Nah, itu harus kita event tuh SOP-nya, gimana terkait dengan pengelolaan perubahan dari proses permintaannya, approval-nya sampai implementasi perubahannya. Kita harus dokumentasi di prosedur yang jelas. Kemudian juga terkait dengan manajemen kapasitas. Terkait dengan kapasitas, jadi kita harus untuk kapasitas kita harus lakukan monitor, kita harus proyeksi ke depannya apakah mencukupi atau tidak tahun ke depannya seperti itu. Nah, itu harus didokumentasikan dengan prosedur yang jelas. Kemudian di 12.2 ini terkait dengan pelindungan terhadap malware. Jadi requirement-nya kita harus punya suatu sistem terkait yang dapat mendeteksi atau pencegahan serangan malware. Misalkan semua perangkat kerja kita udah terinstall antivirus atau di jaringan kita udah ada firewall, sebenarnya sudah kita implementasikan untuk kontrol itu. Kemudian ada juga terkait dengan pemulihan setelah terjadi serangan dari malware melalui proses update antivirus. Ini salah satu actionnya. Jadi kita harus selalu up to date terkait dengan patching OS-nya, terlebih terkait dengan security. Jadi kita harus selalu update. Kemudian juga di requirement selanjutnya terkait dengan backup informasi. Jadi kita sebisa mungkin melakukan backup terkait dengan informasi yang kritikal. Jadi data-data dokumen penting kita harus melakukan backup. Nah, backup ini bisa dengan media yang berbeda, apakah kita taruh di server dan sebagainya. Gitu. Kemudian di 12.4 ya terkait dengan log dan monitoring pemantauan. Jadi semua sistem informasi ini harus diawasi. Misalkan di event log-nya kita harus awasi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, yang bisa serangan atau akses yang tidak diizinkan seperti itu. Jadi kita aktifkan event log-nya di sistem. Kemudian setiap kejadian keamanan informasi juga ini harus didokumentasikan dan evaluasi secara berkala. Gitu. Dan yang terakhir adanya clock synchronization atau satu waktu. Jadi semua perangkat kita, notebook, PC, komputer dan sebagainya itu harus disinkronisasikan di satu waktu. Jadi NTP jadi ketika ada satu kejadian waktunya sama seperti Bapak Ibu. Kemudian 12.5 ini terkait dengan pengendalian perangkat lunak operasional, jadi memastikan pengendalian instalasi software dalam OS perangkat kerja. Jadi implementasinya bisa semua user laptop itu hanya user biasa, tidak admin. Jadi tidak bisa menambah atau menginstal software-software lainnya seperti yang tidak diizinkan. Kemudian 12.7 ini terkait dengan pertimbangkan dalam proses audit sistem informasi. Jadi audit sistem informasi ini perlu direncanakan agar dalam proses audit tidak mengganggu proses bisnis yang berjalan. Misalkan contohnya audit sistem informasi seperti melakukan kita
pentest maupun VA. Jadi ketika kita pentest atau VA, jangan sampai mengganggu proses bisnis yang berjalan. Gitu. Kemudian 12.6 ini terkait dengan pengelolaan VA, vulnerability assessment. Untuk pengujian VA sendiri ini harus dilakukan secara berkala untuk minimalisir kebocoran informasi dalam sistem informasinya. Jadi requirement kita harus melakukan VA secara berkala, Bapak Ibu. Ini adalah contoh setiap panduannya. Jadi setiap perubahan ini harus ternotisasi dan terdokumentasi. Perubahan ini semua aspek ya Bapak Ibu, bisa dokumen, bisa sistem, perangkat, hardware, dan sebagainya. Jadi setiap perubahan itu harus didokumentasikan dan terotorisasi. Kemudian lakukan pemantauan pelaporan dan proyeksi kapasitas secara berkala terkait dengan capacity planning. Kemudian install, update, dan aktifkan auto scan dan full scan antivirus di PC atau notebook. Untuk saat ini bagaimana ya Bapak Ibu, apakah semua perangkatnya udah pakai antivirus yang di-push di server atau gimana Bapak Ibu? Sudah ya, sudah Pak. Sudah ya, berarti semua perangkat sudah menggunakan antivirus ya seperti ini. Nah, di antivirusnya juga kita harus lakukan scanning dengan antivirus sebelum membuka file atau dokumen, jadi bisa auto scan Pak. Gitu. Kemudian lakukan backup terhadap informasi kritikal dan data backup diuji secara periodik. Jadi kita melakukan backup dan kita harus melakukan uji restore-nya. Apakah data yang di backup itu sesuai atau bisa di restore atau tidak seperti itu. Kemudian panduannya yang lain adalah instalasi software dan perubahan konfigurasi hanya dapat dilakukan administrator. Jadi yang saya bilang tadi, untuk user biasa ya tidak bisa install, hanya admin aja yang bisa install. Kemudian instalasi software di luar data software yang disediakan ini harus memperoleh otorisasi dan didokumentasikan. Ini ada case, misalkan perlu software khusus dan sebagainya, ini harus melalui izin. Kemudian lakukan monitoring dan review log secara berkala, pastikan log record tersimpan dan dapat diakses setiap dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian tidak melakukan instalasi software dari sumber yang tidak resmi atau tidak dapat dipastikan keamanannya. Oke. Kemudian next A3 terkait dengan keamanan komunikasi. Yang pertama, requirement 3.1 terkait dengan manajemen keamanan jaringan. Yang pertama adalah pengelolaan dan pengendalian jaringan. Kemudian adanya keamanan layanan jaringan dan segmentasi jaringan. Jadi ini terkait dengan jaringan komputer yang ada di kantor kita. Bagaimana sih cara pengelolaan dan pengendalian jaringannya? Apakah ada firewall-nya? Apakah ada anti malware-nya, anti DDoS-nya, dan sebagainya. Ini ada di pengelolaan dan pengendalian jaringan. Kemudian untuk keamanan layanan gimana? Apakah ketika kita mau akses ke jaringan harus input username, password, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian harus ada segmentasi jaringan. Jadi ada pemisahan jaringan antara misalkan jaringan A dan B tidak harus disegmentasi. Misalkan tamu dengan pegawai beda jaringan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga di 13.2 ini terkait dengan pertukaran informasi, di mana kita harus membuat aturan mengenai kebijakan atau prosedur pertukaran informasi. Kemudian juga ada perjanjian formal dalam melakukan pertukaran informasi dengan pihak lain, bisa berupa NDA dan sebagainya jika memang dokumen itu rahasia. Kemudian terkait dengan pengadilan pesan elektronik, terkait dengan email, tata cara aturan menggunakan email dalam mengirim informasi, dan yang terakhir adalah NDA. Jadi kita harus pastikan semua orang atau personil atau perusahaan kita memiliki perjanjian kerahasiaan dengan mereka seperti itu. Ini panduan informasinya. Lakukan pemisahan atau segmentasi jaringan antara jaringan internal dan jaringan untuk publik. Kemudian instalasi atau aktifkan firewall. Lakukan pemantauan secara berkala dan analisa jika terdapat ketidaksesuaian akses jaringan. Periksa kembali isi dan lampiran dari email yang akan dikirim. Jadi kita pastikan agar tidak salah memberikan informasi, kita harus periksa kembali isi email yang akan dikirimkan atau lampirannya. Kemudian pastikan juga alamat email yang dituju sudah benar.
Kemudian berikan pengamanan password untuk pengiriman informasi yang kritikal. Jadi jika informasinya rahasia atau konfidensial, kita harus password filenya seperti itu. Nah, untuk passwordnya sendiri nanti kita akan kirimkan untuk assignment file yang diproteksi melalui email yang terpisah atau media komunikasi lain. Misalkan untuk filenya menggunakan email, kemudian passwordnya menggunakan media SMS, WhatsApp, dan sebagainya seperti itu. Jadi sebisa mungkin jika memang mengirim file rahasia, mekanisme seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga panduan yang lain, pastikan website yang akan diakses tidak berbahaya dan bebas dari spyware. Kemudian tidak mengakses yang tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya untuk mengakses URL yang diberikan dalam website tersebut. Hindari melakukan akses jaringan organisasi menggunakan fasilitas publik. Kemudian tidak membuka email yang terlihat mencurigakan. Kemudian hapus email jika tidak yakin akan kebenarannya, dan tidak menggunakan internet untuk keperluan pribadi dan mengunduh file di luar pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan aneks 14, ini terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Rekon yang pertama 14.1 ini terkait dengan persyaratan keamanan sistem informasi, di mana ketika saat mendevelop aplikasi, kita harus menentukan persyarat, analisa, dan spesifikasi dari keamanan informasi suatu sistem atau aplikasi tersebut. Yang kedua, pengamanannya layanan aplikasi pada jaringan publik, apakah menggunakan enkripsi, HTTPS, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perlindungan transaksi pada layanan aplikasi. Jika adanya kegagalan transaksi, gimana mekanismenya kegagalannya itu. Kemudian di aneks 14.2, ini keamanan dalam proses pengembangan dan dukungan, ini terkait dengan software development. Jadi adanya kebijakan pengembangan yang aman, aturan-aturan yang aman bagaimana untuk melakukan pengembangan, kemudian prosedur pengendalian perubahan sistem. Nah, ini jika ada perubahan aplikasi ketika saat pengembangan, mekanisme seperti apa. Kemudian tinjauan teknis terhadap aplikasi setelah perubahan platform. Jika ada aplikasi yang berubah platformnya, kita harus melakukan tinjauan teknis terhadap aplikasi tersebut. Kemudian pembatasan perubahan pada software package, di mana ini kita harus sedikit membatasi. Jika kita misalkan software package-nya adalah beli software yang jadi, kita harus melakukan pembatasan terkait perubahannya. Takutnya menghilangkan lisensi dan sebagainya karena kita lakukan perubahan seperti itu. Kemudian di sini kita harus menentukan prinsip rekayasa sistem yang aman. Kemudian juga lingkungan pengembangan yang aman. Jadi untuk pengembangan, pure untuk pengembangan, kemudian ada operasional sama pengujian. Jadi kita harus pisahkan lingkungan pengembangan seperti itu. Kemudian kita harus atur juga terkait dengan pengembangan oleh pihak eksternal atau yang dilakukan pihak vendor dan sebagainya. Kemudian juga kita harus melakukan pengujian keamanan sistem sebelum ke production. Setelah itu pengujian penerimaan sistemnya atau proses bisnisnya. Dan yang terakhir, ini kita harus ada aturan mengenai data pengujian, di mana penerimaan pengamanan data pengujian. Ketika kita menggunakan data real atau data production, kita harus benar-benar batasi hak aksesnya sama penggunaannya gitu. Kalau untuk data dummy sih tidak masalah, tapi untuk data production sebaiknya dihindari atau kita atur aksesnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk panduan implementasinya. Jadi pastikan spesifikasi dan desain sistem atau software telah mencakup persyaratan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan organisasi. Kemudian lakukan pemisahan antara lingkungan pengembangan dan pengujian dengan lingkungan produksi atau operasional seperti itu. Kemudian setiap perubahan pada proses pengembangan sistem ini harus terotorisasi dan terdokumentasi. Kemudian lakukan dan dokumentasikan UAT atau security test. Nah, pastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum rilis ke production seperti itu. Kemudian tidak melakukan proses perubahan atau pengembangan langsung dilakukan produksi atau operasional. Ini yang harus dihindari. Oke, kemudian aneks selanjutnya terkait dengan hubungan dengan pemasok atau supplier kita. Yang requirement pertama adalah keamanan informasi dalam hubungan dengan pemasok. Jadi kesepakatan terkait dengan akses pemasok terhadap aset organisasi. Di sini requirement-nya kita harus membuat aturan terkait dengan keamanan informasi
misalkan di kontraknya tertuang semacam perjanjian kerahasiaan terkait informasi dengan supplier kita, seperti itu. Jadi adanya perjanjian keamanan informasi di kontrak kita dengan vendor, seperti itu untuk requirement dari Annex 15.1. Kemudian di Annex 15.2, di mana kita harus melakukan pemantauan dan peninjauan tingkat layanan disesuaikan dengan perjanjian kerja. Jadi kita harus melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja supplier, apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak, itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir kita harus melakukan mengubah suatu aturan terkait dengan pengelolaan perubahan jika kita ada perubahan pemasok gitu di tengah jalan. Nah, prosesnya flow-nya seperti apa? Nah, kita harus atur dari awal. Ini untuk panduan implementasinya. Pastikan seluruh pemasok atau supplier ini telah diberikan awareness keamanan informasi. Kemudian pastikan seluruh pemasok atau supplier telah mendatangi NDA. Kemudian lakukan dan dokumentasikan progress meeting secara berkala dalam rangka proses monitoring kinerja pemasok. Kemudian review dan pastikan kesesuaian hasil pekerjaan dari pemasok dengan perjanjian atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke. Kemudian di Annex A16 ini terkait dengan manajemen insiden keamanan informasi. Goals-nya adalah kita memastikan bahwa manajemen insiden keamanan informasi telah dijalankan secara konsisten dan efektif yang mencakup pengalokasian tugas dan tanggung jawab terkait dengan penanganan insiden dan kelemahan keamanan informasi, seperti itu. Jadi ketika ada insiden, kita harus laporkan. Nah, pelaporan ini bisa menggunakan formulir atau menggunakan P-System tingkat pelaporan insiden. Kemudian juga di manajemen insiden ini, kita harus melakukan pengalokasian tugas dan tanggung jawab terkait dengan penanganan insiden keamanan informasi. Jadi adanya pengalokasian tugas terkait PSI yang akan melakukan penanganan insiden. Seperti itu. Nah, setelah itu kita harus melakukan evaluasi efektivitas dari penanganan insidennya. Apakah efektif dapat menutup insidennya atau tidak, seperti itu. Itu requirement dari Annex A16 terkait dengan manajemen insiden. Nah, ini panduan implementasinya. Laporkan dan dokumentasikan setiap insiden atau potensi insiden berdasarkan yang terjadi. Analisa akan penyebab dan tentukan tindakan korektif atau korektifnya atas insiden yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasikan hasil analisa dan tindak lanjut penanganan insidennya. Seperti itu. Untuk di Annex A16 terkait dengan insiden management. Kemudian di Annex A17 ini terkait aspek keamanan informasi terkait dengan keberlangsungan bisnis atau BCP atau DRP, di mana requirement yang pertama 17.1 keberlangsungan keamanan informasi, kita harus melakukan penetapan BCM untuk meminimalkan dampak yang menghambat organisasi disebutkan seperti bencana alam, kecelakaan, kerusakan peralatan, dan kesengajaan. Nah, setelah adanya penetapan BCP itu, kita harus melakukan uji rencana pemulihan sesuai dengan skenario, dan kita lakukan verifikasi dan review kembali hasil pengujiannya, apakah efektif atau tidak, seperti itu. Kemudian di requirement kedua adanya redundancy. Jadi kita harus memastikan fasilitas pemrosesan sistem informasi ini mempunyai redundansi yang cukup terhadap pelayanan operasional yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan sistem organisasi. Itu. Nah, ini panduan implementasinya. Kita harus lakukan peninjauan berkala terhadap perencanaan keperluan jenis atau BCP. Pastikan sesuai dengan kondisi terkini atau proses bisnis terkini. Kemudian juga lakukan pengujian keberlangsungan bisnis secara berkala dan dokumentasikan hasil uji cobanya, seperti itu. Oke, kemudian di Annex selanjutnya, di Annex 18, ini Annex terakhir terkait dengan kepatuhan. Jadi requirement di 18.1 kepatuhan terhadap persyarat hukum dan kontraktual, di mana mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum, undang-undang, contractual obligation, dan kebutuhan keamanan lainnya dengan cara mematuhi atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti menggunakan aset yang berlisensi, seperti itu. Kemudian di 18.2 kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan serta tinjauan terhadap keamanan informasi dan kepatuhan teknis. Di sini memastikan kepatuhan sistem terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh koordinasi dengan melakukan peninjauan keamanan informasi secara berkala. Nah, untuk guideline-nya atau panduannya, yang pertama gunakan software berlisensi resmi atau legal, termasuk dengan file-file MP3 maupun film. Itu harus, jika kita punya, harus
kependudukan yang berlisensi atau resmi atau legal seperti itu. Kemudian pelajari setiap ketentuan persyaratan yang terkait sebelum menggunakan informasi, dokumen atau software. Misalnya FAQ yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan instalasi software, kita harus baca dulu ketentuan-ketentuannya atau jumlahnya biasanya. Kemudian pastikan setiap penggunaan informasi atau dokumen atau software telah sesuai dengan ketentuan persyaratan dan hukum yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada contoh satu video lagi terkait dengan panduan implementasi SMKI. Information security works best when you pause, think, and act. Common sense and smart thinking can protect information sometimes even better than technology can. For example, when connecting to a Wi-Fi in public places. No. No. Yes. Always connect to a secure encrypted Wi-Fi hotspot. When you are in a crowded place. Hello. Sir, what's the final price we are bidding for the contract? Give me a moment. Never discuss sensitive business information in a crowded place. When you leave your work desk. No, wait. Did I forget something? Always lock your computer screen when you are leaving your work desk. While participating in social media. Never disclose any sensitive business information in social media while leaving the printer bay. Pick up all the printouts immediately after printing. Do not leave it unattended. As you can see, you don't need technology to protect information all the time. All you need to do is pause, think, and act. Oke, itu sekelas video terkait dengan panduan implementasi Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan klausul sama aneks. Lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Jika belum ada pertanyaan ini untuk nantinya tahapan SMKI menuju sertifikasi. Jadi pertama terkait dengan penetapan sasaran dan ruang lingkup, kita harus melakukan persyaratan sistem manajemen, kemudian menentukan membuat kebijakan, konteks, sama ruang lingkup implementasi. Kemudian juga setelah itu di tahap kedua kita harus melakukan penilaian kondisi saat ini, semacam gap analysis atau membandingkan dengan persyaratan apakah sesuai atau tidak. Setelah itu kita harus melakukan inventarisasi aset dan layanannya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengelolaan risiko. Nah, risiko ini bisa dimasukkan dari inventory aset dan layanan tadi. Kemudian ada ancaman, kerawanan, dampak, dan kontrol saat ini. Setelah itu ada metodologi risikonya. Maka setelah itu ada keluaran terkait dengan profil risiko dan rencana penanganan risiko. Nah, ini harus disetujui oleh manajemen seperti itu. Kemudian setelah melakukan penanganan risiko, kita menentukan penetapan kontrol untuk diimplementasikan dalam proses pengelolaan IT. Jadi kita menentukan suatu dokumen Statement of Applicability atau SOA. Jadi kita menetapkan mana-mana aja kontrol yang akan kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Setelah adanya SOA, kita akan melakukan pengembangan dokumentasi. Jadi adanya kebijakan, formulir, dokumen dukung, juknis, juklak, dan sebagainya di sini. Setelah adanya itu, kita akan melakukan proses implementasi dari sistem manajemen, dari dokumen yang sudah kita buat tadi atau aturan yang kita buat tadi. Setelah implementasi, kita akan melakukan peninjauan kepatuhan atau audit internal. Setelah dilakukan audit internal,
akan dilakukan tinjauan manajemen, baru nanti proses audit sertifikasi atau audit surveillance seperti itu. Nah, sebenarnya untuk proses berjalan dari awal sampai akhir tadi untuk audit sertifikasi tidak tersirat. Jadi Badan Sertifikasi mensyaratkan harus dilakukan implementasi minimal 2,5 bulan atau 3 bulan sebelum adanya audit sertifikasi. Jadi tidak bisa kalau implementasi baru berjalan 1 bulan, kita langsung audit, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi harus minimal 2,5 bulan atau 3 bulan implementasi, baru akan ke proses audit sertifikasi. Karena untuk baru 1 bulan atau 2 bulan itu masih dirasa kurang recordnya yang akan dicek seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk proses ini setiap tahun seperti ini, Bapak Ibu. Jadi flow-nya seperti ini. Mungkin yang membedakan adalah review aja. Jadi kalau yang awal kita melakukan penetapan, setelah itu tahun berikutnya kita hanya melakukan review, kemudian review aset, kemudian review risk, review kontrol, kemudian review dokumentasi dan sebagainya. Flow-nya seperti itu untuk melakukan proses sertifikasi. Nah, untuk tahapan audit sertifikasi sendiri seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk nanti di tahun ini ada 2 state audit. Yang pertama state audit terkait dengan dokumentasi, dan yang state 2 terkait dengan implementasinya. Seperti itu. Jika sudah lolos dari state 1, kemudian state 2, kemudian baru auditor akan memberikan letter of recommendation atau surat lulus untuk mendapatkan sertifikat ISO. Seperti itu. Kemudian setelah 1 tahun, di tahun berikutnya kita akan melakukan audit juga terkait dengan audit surveillance namanya. Jadi ini akan berlangsung selama 3 tahun. Seperti itu. Untuk audit surveillance-nya. Nah, ketika tahun keempat, maka akan balik ke sertifikasi audit, di mana kita akan diaudit dokumentasi, kemudian audit implementasinya dari awal. Seperti itu. Karena untuk yang surveillance audit, biasanya kita akan diaudit implementasinya aja, seperti Bapak Ibu. Jadi kalau untuk resertifikasi, kita akan mulai dari awal lagi. Kita akan cek dokumennya dari awal, kemudian dari implementasinya seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan dari audit sertifikasinya terkait dengan ISO ini. Oke, sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau masukan dan sebagainya? Boleh terkait dengan lagi, Pak. Ya, sebenarnya materinya sampai sini aja sih, Pak. Terkait dengan implementasi atau ada masukan atau pertanyaan yang masih bingung terkait dengan ISO ini seperti apa? Izin bertanya, Pak Nanda. Boleh, Pak. Pak, apabila sebuah perusahaan sudah mendapatkan ISO 27001 gitu ya, Pak. Kemudian di tengah jalan terjadi data breach atau data leak. Ya. Yang terjadi terhadap sertifikasi itu seperti apa ya, Pak? Kemudian langkah-langkah si perusahaan itu untuk mengatasi kendala itu, problem ini bagaimana gitu, Pak? Thank you, Pak. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalkan kita udah sertifikasi ISO ya, Pak, tapi di tahun berjalan ternyata ada kebocoran data seperti itu ya, yang saya tangkap. Nah, jika ada hal seperti itu, sertifikat tidak bisa langsung dicabut, Pak, sama badan sertifikasi yang memberikan sertifikat. Nah, di sini jika emang ada kebocoran data, maka auditor akan ngecek tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan organisasi seperti itu. Jika emang ada tindak lanjutnya dan tepat untuk menangani kebocoran tersebut, maka sertifikat tetap berjalan, Pak, nggak bisa dicabut. Kecuali kalau ada bocoran data tapi kita nggak ada tindak lanjutnya sama sekali, bisa aja sertifikat dicabut nanti setelah adanya audit surveillance seperti itu. Jadi berarti, ya silakan Pak, lanjut Pak. Jadi goalnya ini bukan dari auditnya, sebenarnya audit proses, Pak, bukan hasil akhirnya seperti itu. Jadi auditor akan lihat proses kita gimana sih cara menangani
insiden-insiden terjadi. Jika emang udah sesuai, ya udah sertifikat tetap berlangsung seperti itu. Jadi nggak bisa ketika ada data leak kebocoran di tengah jalan, badan sertifikasi langsung cabut sertifikat kita, nggak bisa seperti itu, Pak. Tapi akan diaudit dulu kesesuaiannya dengan tindak lanjutnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, baru dari situ kalau emang udah tepat, dirasa sesuai dengan requirement, ya sertifikat tetap berjalan, Pak. Gitu. Oke Pak, berarti proses berjalan mengikuti audit yang tadi ya Pak ya? Iya. Kemudian masih relate yang tadi Pak. Case-case seperti apa Pak yang bisa menyebabkan mungkin sertifikat ISO itu bisa di-revoke Pak? Oke. Sertifikat di-revoke jika ketika audit ditemukan major Pak, major NC. Itu bisa aja dicabut. Atau yang melanggar hukum Pak, bisa dicabut. Tapi sejauh ini berdasarkan pengalaman kami, alhamdulillah nggak pernah ada terjadi seperti itu Pak. Jadi ketika diaudit, kalau memang temuannya cuma minor-minor aja, ya tetap lanjut Pak sertifikatnya. Tapi kalau ada waktu audit, ketemu major, baru sertifikat akan diambil Pak. Nah, poin-poin yang mengakibatkan major itu adalah yang tadi Pak, kan di standar kan ada namanya klausul sama aneks. Nah, jika ada satu klausul yang tidak dijalankan, misalkan proses auditnya, audit internal atau tinjauan manajemen nggak dijalankan, atau review dokumennya nggak dijalankan sama sekali. Nah, itu bisa aja berpotensi major, Pak. Kemudian kalau aneks, terkait dengan contoh, kita ambil contoh aneks aset manajemen tadi, di mana aset itu harus diinventarisasi, kemudian harus ada kebijakan pengelolaannya, dan sebagainya. Nah, kalau satu aneks itu nggak dijalankan sama sekali, bisa aja major juga, Pak. Tapi kalau hanya kecil-kecil, cuma ada 1-2, ternyata aset, nomor aset, ada 1-2 aset atau perangkat tidak sesuai dengan daftar aset register, nah itu bisa aja minor seperti itu Pak. Jadi biasanya badan sertifikasi akan merevoke sertifikatnya biasanya dari hasil auditnya Pak, audit soft balance atau audit sertifikasi ini. Jika ada temuan major seperti itu Pak. Oke, noted Pak. Ya mungkin dari yang lain ada pertanyaan terkait dengan ini, implementasi atau tahapan dari ISO ini nantinya ke depan. Halo Pak, boleh Ya, nanya Pak. nggak Pak? Boleh Pak, silahkan. Saya sih mau nanya aja, kalau setelah ada dapat sertifikasi umpamanya ISO 27001 kayak gitu, kira-kira secara benefitnya apa sih yang benefitnya yang ke perusahaan, mungkin yang diusung ini ISO ini benefitnya ini untuk perusahaan kayak gitu atau ke organisasi, kira-kira apa sih Pak secara definitif kayak gitu? Thank you. Oke, baik Pak. Saya menjawab tadi Pak. Tadi kan ada beberapa manfaat dari sistem manajemen ya Pak. Nah, sebenarnya manfaat dari penerapan sampel seperti ini Pak. Mungkin ya secara tidak langsung kita akan mengikuti suatu sistem manajemen yang sudah terstandarisasi secara internasional Pak. Jadi sistem manajemen kita sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau kita udah menerapkan dari SMK ini.
Karena ini kan dibuat untuk standar ke semua perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Itu yang pertama. Jadi sistem manajemen kita lebih terstandar internasional. Yang kedua, mungkin dari sisi pelanggan kita lebih percaya Pak. Kalau kita udah SMKI, jelas dong ya, kita punya kita udah bisa menjaga kerahasiaan datanya jika si pelanggan tersebut menitipkan data kepada kita gitu. Yang ketiga yang tadi kita ini Pak, kita memenuhi dari regulator peraturan pemerintah gitu. Karena dari peraturan pemerintah seperti PP 71, Permen Kominfo nomor 4 yang kita harus perusahaan harus SMPI dan Undang-Undang nomor 19 gitu Pak. Itu sih Pak dari sekian kecil dari benefit dari kita menerapkan sistem manajemen keamanan informasi ini. Iya Pak, maksudnya gini, kalau umpamanya kita ambillah secara umpamanya ke regulator gitu ya, kalau kita umpamanya belum sertifikasi umpamanya ISO 27001 secara regulatornya mungkin kita nggak bisa ini gitu, mungkin gitu supaya agak kita tahu kita belum bisa dapatin ini soalnya kita belum ISO ini kayak gitu, kira-kira kayak gitu Pak maksudnya. Ini kan secara general mungkin secara ke aturan internasional mungkin kan kita udah setara dengan aturan-aturan internasional kayak gitu, tapi kita ambil secara ini aja dulu umpamanya di internal kita mungkin kan. Jadi kalau umpamanya kita mau minta regulasi lah, umpamanya ada regulasi kita meminta data umpamanya mengenai kependudukan umpamanya kita belum ISO ini, kita nggak bisa dapat ini, kira-kira kayak gitu contohnya gitu Pak. Kira-kira mana sih yang sebenarnya secara yang salah satu aja mungkin kita secara internal nih di negara kita contohnya. Oke. Contohnya yang ini Pak. Pak, PP nomor 71 Pak. Saya jawab ya Pak ya. Boleh Pak. Pak Ican, ini terkait peraturan pemerintah Pak Perkominfo. Ya. Jadi kita yang layanan publik, yang layanan sistem elektronik itu kan harus didaftarkan di pemerintah. Nah mereka itu pemerintah minta kita punya standar ISO gitu Pak. Jadi kita lakukan proses sertifikasi ISO ini. Tujuan utamanya sebenarnya itu Pak, sambil kita sama-sama kita rapiin proses yang ada di internal kita gitu. Oke Pak. Oke Pak, thank you. Jadi berdasarkan peraturan Pak sebenarnya ada peraturan pemerintahnya. Oke, thank you. Oke, boleh nambahin nggak ya? Ya tadi kan Ananda izin nambahin bentar ya, feedback dari yang tadi Ican sama Andreas ya. Ya, tadi kalau kita dengar dari penjelasannya Pak Nanda itu kan sudah dijelasin apa sih manfaat dari kita menjalankan SMKI gitu ya, baik dari sisi bisnis, impact-nya, dari reputation risk-nya segala macam gitu ya, terus juga align, comply sama aturan dari ke regulator gitu, itu manfaat. Tapi kalau teman-teman lihat lagi dari penjelasan dari yang tadi dijelasin Pak Nanda, di mana aja sih keamanan informasi itu harus dilakukan segala macam. Kalau teman-teman perhatiin, teman-teman tadi benar-benar fokus dengerin memperhatikan penjelasan dari Pak Nanda. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang baru di kita. Sebenarnya sudah align sekali dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Misalkan simpel aja deh pada SOP terkait password gitu. Itu kan kita juga udah sering di-share, sering kali kita blast gitu ya. Gimana sih password yang memenuhi quote-unquote itu standar keamanan, harus huruf besar, huruf kecil, segala macam. Nah, itu kan salah satu contoh-contoh simpel sebenarnya. Jadi, saya pikir ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, lain kok dengan apa yang kita lakukan. Jadi, buat teman-teman ini nggak usah
apa sih ini kayaknya sesuatu yang baru, enggak baru. Ini kita hanya mau coba align apa yang kita punya dengan standar yang ada. Jadi harusnya itu supaya lebih comply lagi dan lebih kita bisa sama-sama lihat mana sih yang sudah oke di kita dan mana yang perlu perbaikan gitu. Jadi dalam melakukan project ini, implementasi ISO ini itu sebenarnya bukan cuman mau agar comply dengan regulator, itu one of ada salah satu alasan gitu. Tapi yang intinya mungkin saya sudah pernah sebutin waktu kemarin kita kick off, kalau ada teman-teman yang ikutan kick off di project ini adalah kita nggak mau ini cuma sekedar untuk memenuhi regulator, tapi kita bisa implementasi, kita bisa perbaikin apa yang yang mungkin di kita masih sudah ada, tapi dalam implementasinya itu masih belum konsisten seperti itu, atau misalnya udah ada, nah itu kita perlu improve supaya lebih bagus lagi dan manfaatnya itu pasti untuk kita semua gitu ya. Itu sih. Dan untuk kali ini mungkin tadi skupnya untuk pelaksanaan sertifikasi ini kita kan ambil skupnya juga masih di IT operation ya, kita lihat dulu di pelaksanaannya di IT operation, kita rapiin prosesnya, nanti ke depannya juga akan ke bagian-bagian yang lain gitu ya. IT operation itu komplit tuh, mulai dari IT operation yang di service desk, application support, kemudian juga udah di DRM, di infra ya teman-teman, di infra gitu, termasuk di security dan di PNG. Itu sih. Jadi saya pikir buat teman-teman nggak usah terlalu gimana-gimana bingung, oh ini nanti akan merepotkan atau apa, enggak. Tapi saya pikir ini sudah ada, kita udah jalanin kok. Kita tinggal gimana kita bisa konsisten, kita perbaikin lagi apa yang masih kurang-kurang dikit lah ya gitu. Atau mungkin ada yang perlu kita bangun untuk kita comply dengan ISO 27001 ini. Dan tadi ingat yang di terakhir yang saya ingat banget, nggak harus teknologi. Ya, nggak harus di teknologi. Saya lihat di sini penjelasannya kalau menurut saya lebih ke arah ke awareness dari teman-teman, dari kita semua. Ya, nggak, teknologi hanya membantu, tapi kunci terakhirnya itu adalah awareness di kita semua. Ya, hati-hati pada saat kita, misalnya tadi, hati-hati dengan jempol kita, nggak ngeblas sesuatu ke media sosial atau apa gitu ya, nggak ninggalin komputer, itu semua di orang. Nggak buka email yang kira-kira kita nggak kenal siapa yang ngirim segala macam, itu kan juga udah sering di email sama teman-teman dari security, ini loh email ini mungkin yang fraud atau spam atau ya malware segala macam, nggak usah di ini. Tapi kalau kita tetap ngeklik meskipun sudah di blast email, sudah di blast di mungkin kalau sekarang kita punya info security ya, meskipun itu atau mungkin di di media yang lain gitu, tapi kita sebagai human tetap itu ngeklik ya, itu pasti akan kejadian gitu loh ya. Jadi kuncinya nggak harus di teknologi. Kalau aku lihat tadi dari penjelasan dari Pak Nanda, yang paling saya tangkap adalah nggak cuma teknologi yang harus ini bagus, tapi lebih ke arah awareness dari kita semua gitu. Mungkin itu tambahan dari saya sih Pak Nanda, yang tadi saya garis bawahin dari penjelasan dari Pak Nanda. Thank you Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eni. Oke. Karena mungkin waktunya udah jam 11, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan awal hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Nah, jika ada pertanyaan, sebenarnya kami setiap hari Senin sama Rabu kita sering diskusi sih Bapak Ibu terkait dengan ini project ini. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung di hari tersebut gitu, waktu kita ada pembahasan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Andres. Pak Andres, silakan. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk agenda hari ini kita cukupkan sampai sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa di-pull ke saya juga nggak apa-apa. Kalau nanti mau diskusi, tadi Pak Nanda bilang hari Senin atau Rabu, kita bisa ajak diskusi bareng-bareng juga. Itu sih dari saya. Minta tambahan Bu Aini.
Ya, itu tadi udah saya pikir udah cukup tadi ya. Mungkin ini aja sih tambahnya, saya ini kan bukan cuma project IT ya, tapi maksud aku kita juga butuh kerjasama dari departemen lain gitu ya, dari tadi terkait people, terus gedung segala macam itu kan akan melibatkan dari HC, dari RIS, dari tentu saja dari teman-teman dari audit Ibu Rani and tim gitu, GS juga tadi aku lihat ada AD. Jadi mohon kerjasamanya aja sih gitu. Dan buat teman-teman yang lain ya, kita ini aja deh sama-sama kita support project ini dan sebenarnya yang tadi lagi awareness di kita masing-masing. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akhiri meeting ini sampai di sini aja. Bisa melanjutkan aktivitas kita berikutnya. Terima kasih Pak Nanda dan tim MTUI yang sudah sharing tentang awareness ini. Ya. Thank you Pak. Thank you Pak Nanda. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Ya, thank you.